Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang lembur ya buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di sore hari ini pada tanggal 3 November 2021 kita kembali mengudara untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, dimana pada sore ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk bersama-sama memantau dari kesiapan untuk sirkuit ini sendiri mengadakan ajang balapan yang sebentar lagi tentunya akan kita adakan. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini ya, untuk para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka menjelang lembur di bagian pit wall, yaitu penempatan untuk tire barrier atau ban-ban yang sudah disiapkan untuk antisipasi nantinya para pembalap supaya tidak langsung berbenturan ke bagian pit wall tersebut. Ya, kita kembali sedikit di sini untuk melihat dari keindahan untuk hasil dari pengecatan yang sudah dilakukan di bagian area run off yang berada di sisi kiri dari tikungan ke-15 menuju ke-17 ini. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini warna merah merona ya, dilakukan pengecatan di pinggir atau area run off yang terlihat sangat mempesona sekali. Luar biasa. Jadi akan terlihat lebih mantap nantinya apabila sudah dilakukan pengecatan secara menyeluruh untuk area run off yang berada di sisi lintasan sirkuit kebanggaan kita bersama. Oke, di sini kita lanjut menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter, di mana pada sore hari ini kita akan upload ya keseluruhan buat kalian semua untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan di bangunan race control, podium, bangunan pit building, tribun maupun pekerjaan-pekerjaan lanjutan yang masih terus dilakukan sampai sore hari ini. Oke, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan di sini untuk pekerjaan di bagian race control atau hasil capaian yang sudah didapatkan sejauh ini. Seperti yang kita perhatikan untuk bangunan race control di ACP atau panel yang ada di sini, penempatan untuk tulisan atau logo-logo yang akan ditaruh sudah siap sekali. Tinggal lanjutan untuk pemasangan saja atau model dari bentuk untuk logo maupun tulisan tersebut. Di bagian belakang untuk taman yang sudah ada terlihat lebih mantap ya, lebih terlihat indah pada sore ini. Seperti yang kita perhatikan di sini, di sore hari di belakang ini juga masih ramai sekali aktivitas untuk para pekerja akan melakukan persiapan lembur nantinya. Dimana di sini untuk tim-tim dari pihak-pihak terkait juga terus berdatangan untuk mengecek dari kesiapan untuk sirkuit ini sendiri yang mengadakan ajang balapan yang sudah ditunggu-tunggu. Seperti yang kita perhatikan untuk race control yang berada di sisi sebelah kiri trek lurus maupun pengerjaan lanjutan di bagian podium yang berada di samping kiri, yang nantinya akan mengkoneksikan antara bangunan pit building dengan race control sudah mulai terlihat dari kerangka-kerangka yang sudah mulai dipasang dari 2 hari yang lalu. Dan di sini untuk speed tanknya juga sudah mulai ditaruh di posisinya ya, dan akan ditimbun nantinya untuk bagian belakang podium tentunya. Di sini kabel-kabel bisa diperhatikan, wah banyak sekali kabel-kabel ini ya terbentang di belakang ini ya, dan dirapikan oleh para pekerja untuk dikoneksikan. Nanti kabel-kabel ini akan disalurkan menuju ke seluruh zona yang ada tentunya di bagian pit building untuk kelistrikan yang sudah disiapkan di sirkuit ini sendiri. Dan di sini seperti yang kita perhatikan untuk pemasangan atap sudah mulai dikerjakan di lantai ketiga. Sebentar lagi akan terlihat sempurna, ini akan selesai untuk pemasangan di bagian atap yang ada di lantai ketiganya. Di bagian belakang ini untuk tersambung menuju ke tangga masih terus dilakukan perbaikan ya, sesuai dengan desain yang sudah ditentukan untuk model dari atapnya seperti ini ya. Jadi miring ke belakang tentunya supaya air nanti langsung tumpah ke belakang menuju ke aliran yang sudah ditentukan di sana. Kita akan coba perhatikan kalau kita duduk di tribun VIP yang ada di sini, bagaimanakah pemandangannya? Ya, ini dia ya. Jadi pemandangannya bisa kita lihat para pembalap yang akan melaju kecepatan di sini ya, starting grid tentunya dan garis finish bisa kita lihat dari tribun VIP yang berada di lantai kedua untuk garasi pedok ini atau bangunan pit building. Ya, seperti yang kita perhatikan ya.
Untuk garis-garis atau starting grid nantinya akan dibuat juga, maupun lampu akan segera dipasang untuk kesiapan, karena sebentar lagi akan kita adakan untuk ajang balapan yang sudah kita tidak bersabar lagi untuk melihatnya. Kita terbang lebih bawah sedikit untuk melihat dari ruangan atau lantai kedua. Nah, itu dia modelnya ya. Jadi para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka, sekalian juga rest ya, karena ini sudah sangat sore sekali. Jadi mereka akan lanjut untuk makan terlebih dahulu, setelah itu akan melanjutkan aktivitas mereka untuk lembur, untuk menuntaskan dari pengerjaan yang masih dilakukan. Di belakang ini di lantai kedua untuk pemasangan atap masih terus dilakukan. Nah, seperti ini ya, hasilnya cukup panjang dari depan ini. Kalau kita perhatikan dari kemarin sampai sore hari ini sudah cukup panjang hasilnya. Para pekerja masih terus melakukan pemasangan di bagian depan ini. Dan nanti malam juga akan terus dilakukan pemasangan di bagian belakang tersebut maupun di bagian sisi kiri ini, supaya semuanya tersambung untuk bagian atapnya. Selain itu juga di sisi lain ya, kerangka masih terus dilakukan perakitan. Nah, seperti ini modelnya ya. Dan dilakukan untuk progres dari pembautan maupun pengelasan dilakukan jika dibutuhkan untuk menambah kekuatan dari bagian untuk atap yang ada di bangunan pit building tersebut. Oke, di sini kita beralih ke sisi kanan untuk melihat dari capaian maupun progres pengerjaan yang sudah didapatkan di bagian tribun sisi sebelah kanan. Ya, sinar matahari terlihat ya. Sunset sudah terlihat di sebelah barat, luar biasa indahnya memang. Apalagi kalau kita berada di tribun terbuka tikungan 9-10 sana nanti, luar biasa, mantap sekali. Dan di sini seperti yang kita lihat untuk tribun sudah terpasang menuju ke tunnel pertama dari sepanjang sisi sebelah kanan trek lurus dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel ini sudah selesai dilakukan untuk pengerjaan pemasangan kerangka maupun atap yang sudah dilakukan. Seperti yang kita lihat banyak sekali ya teman-teman yang berkomentar memang untuk model atapnya kuno atau apa ya, tapi tidak masalah tentunya, ini hanya sementara dulu supaya cepat untuk progres dari pengerjaan ataupun kesiapan kita, karena sebentar lagi kita akan mengadakan ajang balapan. Moga-moga saja nanti habis WSBK atau World Superbike kita akan bisa melakukan perubahan supaya lebih baik lagi untuk tribun yang ada di sisi kanan tersebut, model atapnya tentunya. Dan di sini kita beralih ke sisi kiri untuk melihat dari VIP Village atau Deluxe Class yang berada di sini ya. Pemasangan atap sudah mulai terlihat ini. Cepat sekali ya prosesnya, di sore hari ini sudah terlihat hasilnya. Nah, ini yang dihargai cukup mahal ya. Seringkali juga kita kupas buat kalian semua. Dari tribun yang ada di sisi sebelah kiri ini, harganya cukup fantastis tentunya. Ya, para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka. Ya, mereka melambaikan tangan, kita mendekat sedikit, luar biasa ya. Sehat selalu buat mereka tentunya. Semoga saja mereka selalu sehat untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang masih dilakukan. Dan di sini kita beralih ke sisi kanan untuk melihat dari perakitan yang akan dilakukan di bagian main grandstand atau tribun ya, yang berada di sisi sebelah kanan trek lurus menuju tikungan pertama. Saat ini sudah mulai terlihat untuk kerangka-kerangka di bagian dasarnya akan dirakit menuju tikungan pertama untuk tribun di bagian sisi sebelah kanan tersebut. Dan kita kembali ke trek lintasan dari trek lurus menuju tikungan pertama. Tentunya di sore hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk bersama-sama memantau dari hasil capaian sejauh ini yang sudah didapatkan. Dan kita beralih ke sisi kiri dulu untuk melihat dari ada tiang ini, kayaknya ini sebagai kamera CCTV ya. Nah, di sepanjang tikungan maupun di bagian sebelah kiri ya, surface road akan dipasang, maupun di bagian sebelah kanan nantinya kurang lebih sebanyak 35 buah akan dipasang untuk CCTV yang akan dikontrol nanti di bagian bangunan race control tersebut. Oke, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di tikungan kedua, 3 dan seterusnya, kita akan menuju ke bagian jalur yang berada di sini menuju ke outer surface road. Nah, ini kita lihat ya, untuk tugu berada di sisi timur ini sudah terpasang, maupun nanti tugu juga akan dibuat di sisi jalur timur. Di jalur barat juga sama seperti ini modelnya ya, untuk tugu atau ikonnya.
Dan ban-ban atau tire barrier di bagian tikungan pertama menuju tikungan kedua sepanjang kita lihat di sini semuanya sudah terpasang. Tinggal lanjutan tentunya nanti untuk pengerjaan supaya lebih safe. Ya, ini kamera CCTV juga ditaruh di sana untuk tiangnya seperti itu. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk tribun VVIP. Nah, ini modelnya ya. Untuk pengerjaannya terus dilakukan perbaikan atau persiapan di bagian taman di depan ini, maupun pengerjaan lanjutan di bagian belakang masih terus dilakukan sampai sore hari ini untuk menyelesaikan dari aktivitas mereka. Seperti yang kita lihat di sini untuk perlengkapannya semuanya juga ada ya, seperti toilet semuanya sudah disiapkan di bagian pinggir ini ya. Bukan tempat duduk ini ya, ini sebagai tempat untuk fasilitas-fasilitas lainnya seperti toilet dan lain-lain. Ya, jadi seperti inilah kondisi di sore hari ini di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita yang sudah sampai di tikungan pertama menuju tikungan kedua ini ya. Untuk gravel sudah safe sekali, maupun pengerjaan lanjutan di bagian pengecatan akan terus berlangsung. Jadi alangkah indahnya nanti setelah selesai ya untuk pengecatan di bagian run off juga saat ini sudah mulai difokuskan. Dan di sini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Mantap sekali untuk rumputnya juga terlihat jelas di sini sudah tumbuh dengan hijau, maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi sebelah kanan yaitu di bagian tribun. Nah, ini dia ya. Ya, jadi 1 minggu yang lalu sudah siap sekali untuk kerangkanya ini. Tinggal lanjutan yaitu pemasangan di bagian tempat duduknya seperti itu. Oke, di sini kita kembali ke tikungan kedua dan bisa diperhatikan di sisi kanan. Jadi itu dibuat kayak bentuk lubang ya, nanti supaya air apabila hujan, maka air tersebut akan mengalir langsung ke bagian drainase yang sudah ada ditetapkan di sana atau ditentukan ya untuk jalurnya sendiri. Ya, untuk bagian-bagian yang memang masih tergenang tentunya terus dilakukan perbaikan sampai saat ini. Jadi tidak hanya difokuskan di pengecatan atau pengerjaan untuk pit building ya, tapi pengerjaan juga dilakukan secara bersamaan baik di elevasi untuk rumput maupun di bagian gravel area, penempatan tire barrier, safety fan, debris fan, semuanya dicek secara keseluruhan supaya benar-benar siap nantinya kita untuk mengadakan ajang balapan yang sudah kita tidak bersabar untuk melihatnya. Ya, mungkin teman-teman semuanya mungkin separuhnya sudah beli tiket ya untuk WSBK nantinya. Yang dimana WSBK tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 21 November mendatang. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari hasil capaian ataupun kesiapan di sirkuit ini sendiri, di mana kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 untuk rumputnya maupun elevasi yang kita lihat sempat ada sedikit genangan air ya. Ketika hujan di sini saat ini juga sudah mulai dilakukan pengecekan. Tentunya akan dilakukan untuk perbaikan supaya semuanya safe seperti itu. Ya, pengecatan untuk track limit maupun di bagian curb area sudah siap sekali sepanjang 4,31 km ya. Tinggal beberapa bagian tentunya untuk warna hijau tersebut atau bagian track limitnya belum tersambung secara sempurna. Sekalian ya, seperti yang kita lihat di bagian tikungan ke-16 menuju ke-17 di awal video kita tadi, sekalian dilakukan untuk pengecatan supaya tersambung semuanya. Ya, di sini kita beralih ke bagian tribun terbuka seperti biasa supaya kita mengetahui dari proses maupun progres capaian yang sudah didapatkan. Di mana di sini juga masih terus berlangsung yaitu penggalian jalur yang berada di sini. Nah, ini pembuatan jalur ya, sudah mulai dilakukan alat ekskavator maupun dump truck di sana untuk mengangkut material-material yang sudah didapatkan untuk jalur yang ada di sini tertata menuju ke bagian atasnya. Jadi sore hari memang pemandangannya luar biasa sekali di tribun terbuka ini atau tribun yang ada di tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 ini. Nah, ini dia ya. Kita bisa berdiri di sini sambil melihat pemandangan yang memang mengagumkan sekali. Di depan sana Pantai Seger, Pantai Novotel bisa kita lihat bersama-sama sanak keluarga tentunya yang akan menonton balapan nantinya untuk melihat dari keindahan sekaligus melihat dari aksi balapan para rider kita
untuk mensupport mereka ya. Jadi mantap sekali, tidak bisa berkata-kata lagi kita ya. Oke, jadi pengecatan juga terus akan dikerjakan sepanjang yang dibutuhkan sesuai standar yang sudah ditentukan dari tikungan ke-10, 11 menuju ke-12. Nah, ini di tikungan ke-11 ya dilakukan perbaikan untuk memang di sini tergenang sekali air kemarin setempat hujan. Jadi di sini dilakukan untuk pengerjaan seperti di tikungan kedua tadi kita lihat juga para pekerja terus melakukan elevasi di mana memang yang masih dibutuhkan supaya semuanya berjalan lancar ketika kita mengadakan event atau race nantinya. Ya, di sini kita lanjut kembali dari tikungan ke-12 menuju ke-13. Seperti kita perhatikan ya, untuk pengecatan kita sudah tidak bersabar ini untuk melihat dari tersambungnya. Apabila sudah tersambung maka luar biasa sekali ya, terlihat sangat cantik sekali untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, di sini kita akan maju ke depan ya. Ini sudah sore sekali tentunya, tapi kita terus pantau buat kalian semua untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian yang sudah didapatkan. Di tikungan ke-13 untuk grepol maupun pengerjaan ramjutan di bagian rumputnya sudah sip semuanya, maupun pengerjaan di bagian jalur yang ada di sini nantinya ya, pengecatan akan dilakukan tersambung menuju ke seluruh lini lintasan yang memang dibutuhkan. Oke, kita akan lihat di sisi sebelah kanan, yaitu di bagian perakitan untuk tribun atau main grandstand yang ada di sebelah kanan ini. Dan kita lihat juga sudah oke sekali di bagian kerangka. Di bagian tempat duduknya sudah mulai terlihat di sana perakitan ya, besi-besi tentunya untuk kekuatan nantinya. Karena ini ratusan orang tentunya akan duduk ya, membakar ribuan. Jadi butuh kekuatan tentunya ya, harus teliti supaya semuanya benar-benar pas. Tapi dari target sudah dipikirkan guys ya, tidak masalah. Semuanya akan tuntas sesuai dengan harapan kita. Jangan khawatir. Walaupun saat ini bentuk atap tribun masih ada yang komentar kurang bagus, tapi tidak masalah. Nantinya akan direnovasi ya sesuai dengan rencana yang sudah ada. Seperti itu. Oke, di sini untuk kendaraan-kendaraan para pejabat juga terus berdatangan, di mana juga hari ini kunjungan juga dari Pak Menteri Sandiaga Uno juga datang ya untuk melihat dari kesiapan dari pariwisata. Diawali dari Desa Sade tadi ya, Desa Rembitan maksud kita, menuju ke seluruh bagian yang memang schedule beliau untuk melihat dari kesiapan, baik dari masyarakat sendiri untuk kesiapan menyambut ajang balapan yang sudah ditunggu-tunggu maupun untuk kesiapan sirkuit ini sendiri. Oke, seperti yang kita lihat di sini untuk tribun yang berada di sisi luar ya, sudah oke sekali. Kalau kita perhatikan di sana semuanya sudah dilakukan pengecatan juga untuk bagian tempat duduk atau berdiri ya, kalau kita perhatikan sudah sip. Nah, di sini kita sudah kembali ke awal penerbangan kita seperti yang kita perhatikan untuk pengecatan seperti ini modelnya. Mantap sekali ya. Besok akan dilanjutkan untuk menyelesaikan dari pengerjaan untuk pengecatan di area run off yang dilakukan. Sampai saat ini sudah didapatkan dari tikungan ke-16 menuju ke-17 ini ya, atau 15 menuju ke-16 ini. Luar biasa sekali. Oke, apabila generasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok tentunya ya. Dan semoga saja kita selalu sehat dan selalu bisa menjaga diri dari virus yang masih melanda dunia tentu. Dan untuk itu saya Joni Ahmad mundur diri ya di kesempatan sore ini. Besok kita pantau kembali. Begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.